1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Nah, coba ya kita hari ini kita lihat kemenangan Allah melalui kebangkitan kita. Ya, ya ini ya lihat sebuah pohon menjulang tinggi dan kuat, cabang-cabang yang membentang lebar ke langit, ke arah langit. Nah, akarnya menjangkau jauh ke dalam bumi, menahannya dengan kuat. Namun sebelum menjadi pohon besar, ada sebuah benih kecil, tidak lebih besar dari sebutir pasir. Nah, secara kasat mata benih itu tampak tidak berarti, ya, bahkan rapuh. Namun di dalamnya tampak ketahui siapapun tersembunyi potensi untuk menjadi pohon besar dan hutan besar. Sesuatu hari benih itu terkubur di dalam tanah menjadi dingin dan keras, dan untuk sementara waktu sepertinya tidak ada terjadi. Benih itu telah hilang, kehidupannya tersembunyi dari pandangan. Namun di dalam kegelapan sebuah keajaiban sedang terjadi. Nah, benih itu tidak menghilang. Benih itu bertransformasi. Perlahan tanpa terlihat oleh siapapun, ia mulai bertunas, menerobos bumi, bertumbuh ke arah cahaya. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana sebuah pohon besar berhasil dari sebuah benih kecil yang tidak berarti. Nah, saudara-saudari, kehidupan kita sangat ini seperti benih kecil ini. Kita berlihat lemah dan tidak signifikan. Dan ketika kita hidup untuk Tuhan dengan memenuhi amanah agung, pekerjaan kita mungkin juga tampak kecil, tidak signifikan, dan sesuatu kita akan mati. Nah, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58, kita akan melihat bahwa seperti benih kecil, kita terlihat kecil dan lemah, dan tampak dari kehidupan kita rasa kecil. Tetapi ketika Yesus datang kembali, kita akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia dan berkuasa. Dan Yesus akan menunjukkan kepada kita dampak dari hidup kita yang mulia dan penuh kuasa dari pekerjaan kita terhadap kerajaan Tuhan. Nah, mari bukalah Alkitab ke 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58.
ya. Sebelum kita membaca perikop ini, mari kita ingat konteks perikop ini. Ya, perikop ini. Nah, ada berapa orang percaya di Korintus tidak percaya akan kebangkitan orang percaya. Jadi Paulus harus meluruskan masalah ini. Mengapa beberapa orang di sana tidak percaya tentang kebangkitan? Karena hikmat dunia telah menyesatkan mereka. Dalam budaya Yunani ada sebuah filosofi yang tersebut dualisme. Nah, mereka percaya bahwa semua hal yang bersifat material, fisik, dianggap jahat, termasuk tubuh fisik, ya, dianggap jahat. Nah, satu-satunya hal yang baik adalah hal-hal non-material, bukan fisik, seperti roh kita. Tujuan orang Yunani adalah membebaskan diri mereka dari tubuh fisik mereka, bukan untuk kembali ke tubuh fisik mereka. Plato, filsuf Yunani yang terkenal, dia mengajarkan dualisme. Jadi kebangkitan itu bertentangan dengan filosofi orang Yunani. Dan beberapa orang Kristen tidak membuang cara pikiran mereka yang lama, sehingga mereka menolak kebangkitan orang percaya. Jadi Paulus menghabiskan seluruh pasal 15 untuk mengoreksi mereka dan memberitahukan kepada mereka pentingnya kebangkitan kita. Dalam perikop kita hari ini, Paulus memberitahu mereka pentingnya kebangkitan supaya Allah dapatkan kemenangan atas maut melalui kebangkitan. Nah, jika tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kemenangan bagi Allah. Nah, jadi kebangkitan itu penting. Nah, mari kita membaca perikop 1 Korintus 15 50 sampai 58. Nah, saya baca dari TB2. 1 Korintus 15. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang kehendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mengurisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mengurisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengangkat
mengenangkan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenangkan yang tidak dapat mati. Maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah tertelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, di dalam perikop ini kita bisa lihat 5 poin. Poin pertama adalah pentingnya kemenangan Allah atas maut. Nah, ini dalam ayat 50. Poin kedua adalah cepatnya kemenangan Allah dalam ayat 51 sampai 54a. Poin ketiga adalah penggenapan kemenangan yang dibunuhkan Allah. Ya, ini dalam ayat 54b sampai 55. Nah, poin keempat adalah titipan kemenangan Allah dalam ayat 56 sampai 57. Dan poin terakhir adalah tanggapan kita terhadap kemenangan Allah dalam ayat 58. Nah, mari kita lihat poin pertama. Nah, pentingnya kemenangan Allah. Ayat 50 mengatakan bahawa darah dan daging tidak dapat mengurisi kerajaan Allah, dan yang dapat binasa tidak dapat mengurisi yang tidak dapat binasa. Nah, daging dan darah berarti tubuh manusia yang lemah, yang akan binasa, akan mati. Nah, itulah kita semua. Tetapi tubuh yang lemah dan fana tidak bisa mengurisi kerajaan Allah di masa depan. Mengapa? Karena feudals Allah bagi manusia adalah kerajaan kekalnya di dunia fisik, di dunia fisik yang baru. Hanya tubuh fisik yang dapat yang bisa menempati dan hidup di dalam kerajaan Allah yang fisik di dunia baru. Jika tubuh kita binasa dan mati, maka kita tidak bisa hidup dan mengurisi kerajaan Allah selamanya. Nah, jika kita kita membutuhkan tubuh yang tidak binasa untuk hidup secara permanen di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah sebabnya kebangkitan kita penting bagi Allah supaya Dia mendapatkan kemenangan. Nah, ingatlah dalam kejadian pasal 1 dan 2, Tuhan menciptakan Firdaus
bagi manusia di Taman Eden di bumi. Ya, ingat? Nah, Taman Eden adalah kerajaan Tuhan di bumi. Tugas manusia adalah menyembahkan Taman Eden untuk menutupi seluruh bumi dan mengubah seluruh bumi menjadi Firdaus Allah. Namun dalam Kejadian 3, iblis benar-benar merusakkan Firdaus Allah dengan menyembahkan Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah. Namun sekarang dosa telah masuk ke dalam dunia dan telah merusakkan semua manusia. Dan karena dosa, sekarang setiap orang akan mengalami kematian. Sepertinya iblis menang dan tubuh Tuhan kalah. Tetapi Allah tidak akan membiarkan iblis menang. Sejak kejatuhan manusia dalam Kejadian 3, Allah telah menjalankan misi untuk memulihkan kerajaannya di bumi dengan membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Nah, itulah sebabnya Allah Bapa mengutus Allah Anak untuk menambil rupa manusia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan kemudian pada hari ketiga Ia dibangkitkan. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk mengalahkan iblis dan mendapatkan kemenangan penuh pada akhirnya. Tuhan tidak hanya ingin mengampuni dosa kita, Dia juga mau memiliki kemenangan atas kematian untuk selama-lamanya. Inilah sebab kebangkitan diperlukan untuk kemenangan Allah atas maut dan iblis. Nah, beberapa orang percaya di Korintus tidak mengetahui tentang rencana Allah dalam kitab Kejadian. Ada mungkin mereka tahu, tapi mereka percaya filosofi dan agama duniawi, bukan percaya kepada kebenaran Allah. Jadi Paulus harus mengoreksi mereka. Dia juga ingin mengoreksi kita. Kalau kita, saudara-saudara, tidak percaya akan kebangkitan karena pengaruh duniawi, Tuhan ingin saudara bertobat dan percaya pada kebenarannya, bukan pada kebohongan yang diciptakan oleh manusia. Ini poin pertama. Nah, poin kedua adalah Tuhan ingin kita ketahui cepatnya kemenangannya atas maut. Seberapa cepat proses kebangkitan kita? Apakah ini akan terjadi secara perlahan-lahan atau secara bertahap? Apakah ini akan seperti ulat yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan
untuk berubah dan menjadi kupu-kupu. Nah, berapa lama proses kebangkitan kita? Nah, kita tidak akan tahu jawabannya kecuali Tuhan mengungkapkannya kepada kita. Bersyukurlah Tuhan, Dia sudah mengungkapkan jawabannya kepada kita, sehingga tidak lagi menjadi rahasia. Tuhan berkata di dalam Alkitab, Dia berkata kebangkitan kita tidak akan terjadi secara perlahan-lahan, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Kebangkitan kita akan terjadi dalam sekejap mata. Sekejap mata. Seperti menghentikan mata. Hanya perlu waktu kurang dari 1 detik untuk menghentikan mata kita. Jadi hanya perlu waktu kurang dari 1 detik bagi tubuh kita yang fana berubah menjadi tubuh yang tidak fana. Saudara bayangkan, ketika Yesus datang, kalau saudara masih hidup, ketika saudara memejamkan mata selama 1 detik, dan segera setelah saudara membuka mata, tubuh saudara dan tubuh orang lain akan berubah seketika. Itu luar biasa. Nah, kita mungkin harus menunggu lama untuk kemenangan itu terjadi, karena kita mungkin harus menunggu lama sampai Yesus datang kembali. Namun ketika Yesus datang kembali, kemenangan Allah atas maut hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Sangat menakjubkan. Nah, perikop ini juga mengatakan bahwa kebangkitan akan disertai dengan bunyi nafiri, yaitu sangkakala, trompet. Sangkakala pada zaman Yesus digunakan untuk banyak tujuan. Salah satu tujuan trompet adalah untuk menggugurkan orang-orang untuk melihat kedatangan orang penting seperti raja. Inilah tujuan dari bunyi sangkakala ketika orang Kristen dibangkitkan. Nah, tujuan adalah untuk mengukuhkan semua orang Kristen yang masih hidup dan yang sudah meninggal untuk melihat kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini bukanlah sangkakala terakhir dari surga, tapi ini adalah sangkakala terakhir bagi orang Kristen untuk dikumpulkan orang Kristen melihat kedatangan Yesus. Dalam ayat 53, ketika Yesus datang, kebangkitan kita digambarkan seperti mengenangkan bagian baru.
ketika kita mengenangkan bagian baru, kita melepas bagian lama dulu, kemudian kita mengenangkan bagian yang baru. Ya. Sama dengan kebangkitan kita. Bagi orang Kristen yang masih hidup, ketika Yesus datang kembali, Yesus akan melepas tubuh lama kita dan kemudian menangkan tubuh baru. Tubuh ini sempurna, akan ada selamanya. Ia tidak akan pernah mengalami kematian, sakit atau nyeri. Saya sangat menantikan tubuh ini, terutama saya sakit atau menderita. Beberapa bulan yang lalu, punggung saya sangat sakit. Saya takut punggung saya akan terluka secara permanen. Syukurlah saya sudah sembuh. Tetapi pengalaman itu membuat saya semakin menantikan kebangkitan kita. Dengan tubuh sempurna, saya tidak akan pernah mengalami rasa sakit atau takut melukai diri sendiri secara permanen. Rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Tetapi ketika Yesus datang kembali, hal itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita lihat poin ketiga. Ini gambar untuk gambar seperti Yesus datang, berbunyi, sangkakala. Mari kita lihat poin ketiga, penggenapan kemenangan yang dinubuat Allah. Ini dalam ayat 54 sampai 55. Ketika kebangkitan orang percaya terjadi, hal itu akan menggenapi nubuat Tuhan dalam Perjanjian Lama. Hampir 1000 tahun sebelum kebangkitan Yesus, Perjanjian Lama telah menubuat tentang kemenangan Allah atas maut. Nubuat pertama ditulis oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 25 ayat 8. Ini dikatakan Tuhan akan menelan kematian. Tuhan akan membuat kematian lenyap dan membangkitkan semua orang percaya. Sebagian dari nubuat ini sudah digenapi oleh kebangkitan kita, oleh kebangkitan Yesus, dan akan digenapi sebelumnya ketika Yesus datang kembali dan membangkitkan semua orang percaya. Nubuat kedua yang digenapi adalah dalam Hosea pasal 13 ayat 14. Ini mengatakan, akankah ku bebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati? Akankah ku tebus mereka dari maut? Di manakah penyakit sambarmu?
Hai maut, di manakah daya pemusnahan? Hai dunia orang mati, mataku tertutup bagi belas kasihan. Nah, ayat ini dalam Hosea sedikit berbeda dengan 1 Korintus. Karena 1 Korintus menggunakan satu cinta, yaitu perjanjian lama dalam terjemahan Yunani. Nah, satu cinta menggunakan benda konkret, sengat ganti daya pemusnahan untuk menggambarkan kuasa maut yang merusak. Nah, ketika lebah menyanggap seseorang, sengatannya akan tertinggal pada orang tersebut. Tetapi ketika maut menyangat Yesus, sengat itu dicabut dari Yesus setelah ia dibangkitkan. Yesus telah menyingkirkan kuasa maut yang merusak dari dirinya. Dia juga akan menyingkirkan kuasa maut yang merusak dari orang percaya ketika dia datang untuk membangkitkan semua orang percaya. Kita harus menantikan penggenapan dari nubuat ini. Nah, sementara kita menantikan nubuat Tuhan digenap sepenuhnya, kita sebenarnya sekarang dapat merasakan kemenangan Tuhan atas maut. Ini poin keempat. Nah, ayat 56 sampai 57 mengatakan sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini kuasa maut yang merusak disebabkan oleh dosa, dan kuasa dosa dikuatkan oleh hukum Taurat. Ini artinya, tetapi Tuhan sudah mengatasi dosa, dan kita bisa melihat kemenangan Tuhan sekarang. Yesus sudah mati untuk menanggung dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Bapa. Dan semua orang percaya sudah menerima Roh Kudus untuk mengalahkan kuasa dosa. Meskipun tubuh kita akan mati, tetapi kita sekarang memiliki kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan kuasa dosa, supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Ini merupakan cicipan awal dari kemenangan Allah sepenuhnya yang akan datang. Nah, inilah yang juga diajarkan oleh Roma pasal 8 ayat 2 sampai 4. Nah, ini dikatakan sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri,
sama seperti manusia yang berdosa, dan untuk menghapuskan dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, dan tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ayat 4 sudah jelas. Orang percaya memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup menurut roh, yaitu menurut kehendak Allah, dan bukan menurut keinginan daging yang jahat. Semua orang percaya telah mengalami kebangkitan rohani ketika hati kita telah diubahkan oleh Tuhan untuk mengasihi dan menaati Dia. Ya, kita masih bergumul dengan dosa, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mengalahkan kuasa dosa, supaya kita bisa menaati Tuhan. Dosa tidak lagi dapat menggunakan hukum Taurat untuk memperkuat diri sendiri, untuk memberontak terhadap Allah. Ya, inilah yang diajarkan oleh Roma pasal 7 ayat 8. Ini dikatakan, tapi dosa yang mendapat kesempatan untuk berbuat demikian oleh hukum Taurat telah menimbulkan di dalam diriku berbagai-bagai keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa telah mati. Nah, ini berarti sebelum kita percaya, dosa kita menggunakan hukum Taurat untuk memperkuat diri sendiri, untuk memberontakkan terhadap Allah. Mengapa? Karena sifat alamiah dosa ingin memberontak melawan Allah. Jadi ketika dosa melihat hukum Taurat, natur kita semakin mau memberontak Allah. Ya, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah disalibkan. Semua orang percaya sudah menerima Roh Kudus untuk mengalahkan kuasa dosa sekarang. Ya, Roma 7 ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sekarang semua orang bisa merasa kemenangan Allah karena Dia sudah membangkitkan hati kita. Kita dapat mengalahkan dosa kita dengan pertolongan Roh Kudus, ya, dengan berdoa, dengan dipenuhi dengan firman Tuhan ditulis oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan mampu memberikan kita kebangkitan
rohani, maka dia pasti mampu memberikan kita kebangkitan jasmani. Kalau Tuhan mampu mengalahkan kuasa dosa, maka dia pasti mampu menghapuskan kehadiran dosa. Nah, di kayu salib, Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Ketika dia datang kembali, dia akan menghapuskan kehadiran dosa juga. Dalam kerajaan Yesus tidak ada dosa. Kita tidak pernah lagi bergumul dengan dosa. Ya, ini Injil. Nah, saudara-saudara, kebangkitan kita di masa depan tentu mulia dan menakjubkan. Sambil menantikan kebangkitan kita, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita hanya duduk saja, tidak melakukan apapun dan membuang waktu? Haruskah kita takut dan berkecil hati ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita? Haruskah kita hanya berfokus pada peningkatan kehidupan kita di dunia ini dan mengabaikan kehidupan kita bagi kerajaan Allah yang sempurna dan kekal? Tidak. Kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Allah menasihati kita untuk melakukan 3 hal dalam ayat 58. Ini poin terakhir. Allah mau kita melakukan 3 hal. Pertama, berdirilah teguh dalam iman kita. Kedua, jangan goyang, jangan menyimpang dari janji Tuhan, jangan meragukan janji Tuhan. Ketiga, bekerja keras untuk kerajaan Allah, karena hal itu selalu bermakna, selalu berguna. Mari kita lihat kita hal yang harus kita lakukan. Hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan adalah berdiri teguh dalam iman kita. Nah, kata teguh berasal dari kata Yunani idrolos. Nah, kata ini juga digunakan dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Ini dikatakan, sebab itu kamu harus berteguh dalam iman, tetap teguh, dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, kata teguh digunakan untuk mendorong orang percaya untuk berdiri teguh dalam iman. Kata ini memiliki arti kuat dan tidak goyang, seperti bangunan yang berdiri kokoh. Bahkan ketika ada angin kencang, bangunan ini tetap berdiri kokoh. Inilah yang Tuhan ingin kita lakukan, untuk berdiri teguh seperti bangunan yang kokoh dalam iman kita tentang kebangkitan.
Tuhan ingin kita tidak hanya percaya kepada kebangkitan, tapi memiliki keyakinan yang kuat. Ketika kita memiliki keyakinan tersebut kuat, keyakinan tersebut akan memikat hati kita dan tidak akan melepaskan kita. Ini mendorong kita untuk itulah kita hidup. Tanggapan kedua yang Tuhan inginkan dari kita adalah untuk tidak goyang. Ini berarti tidak ragu, tidak menjauh dari keyakinan kita. Ingatkan dari saudara secara rutin tentang kebenaran kebangkitan. Ingatlah bahwa Yesus adalah Raja dan Dia akan mengalahkan semua musuhnya, termasuk maut. Ada banyak alasan agar kita yakin bahwa kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita nyata dengan pastian 100%. Hari ini saya hanya menyebutkan satu alasan. Kita dapat yakin kebenaran kebangkitan karena kita bisa lihat kemenangan Yesus hari ini. Lihat, kekristenan sudah disebarkan dalam seluruh dunia. Bahkan kalender dunia didasarkan dalam pada kelahiran Yesus. Tahun ini adalah tahun 2024 Masehi. Masehi berarti Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja atas seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini di banyak negara kuno seperti China, sistem kalender didasarkan pada kelahiran kaisar, pengusaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini adalah negara dia, dan dia berkuasa atas negara tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kalender dunia. Hal ini kalender dunia didasarkan pada inkarnasi Yesus. Dunia ini adalah dunianya, dan Dia berkuasa atas seluruh dunia. Mustahil bagi seseorang yang telah mati secara permanen bisa mengubah dan memerintah dunia. Hanya Yesus yang telah dibangkitkan bisa mengubah dan memerintah seluruh dunia. Khususnya para rasul bukanlah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Mereka bukan yang pemimpin militer, politisi, atau pembisnis kaya. Mereka hanya orang-orang biasa yang sederhana seperti nelayan, dan angka mereka kecil, hanya berapa orang, tidak banyak orang. Dan mereka tidak memberitakan Injil kemakmuran. Sangat mudah untuk menarik orang banyak ketika seseorang mengatakan kepada orang lain
bahawa mereka bisa menjadi kaya kalau mereka percaya kepada Yesus. Namun para rasul memberitakan Injil yang sesungguhnya, bahawa kita adalah orang berdosa dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dan orang percaya akan menderita karena penganiayaan. Pesannya sulit diterima. Nah, gerakan Kristen yang kecil ini seharusnya mati karena penganiayaan dan penolakan dari masyarakat. Ada banyak alasan untuk kematian dan kehancuran gerakan Kristen, tetapi hanya satu alasan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhannya, yaitu kebangkitan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah dan Dia memerintah seluruh dunia. Jadi jangan ragu, tetaplah teguh dalam iman kita. Biarkan kebenaran kebangkitan memikat hati saudara dan mendorong saudara. Tanggapan ketiga yang Tuhan ingin kita memiliki adalah tidak patah semangat dan bekerja keras bagi kerajaan Allah. Ayat 58 mengatakan, giatlah semua dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika keyakinan kita mendorong kita, kita harus hidup untuk Tuhan dan kerajaan-Nya. Kita akan dibangkitkan dan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi abadi. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. Pelayanan kita selalu bermakna, selalu berguna. Meskipun kita tidak dapat melihat perubahan besar atau kemajuan besar, semua yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Jika kita dapat menginjili dan menyelamatkan satu orang saja, hal itu tidak sia-sia. Itu memiliki nilai kekal. Jika kita hanya memberikan satu orang saja, itu tidak akan sia-sia dan memiliki nilai yang kekal. Bahkan sebuah benih kecil pun dapat bisa merubah menjadi pohon besar dan hutan besar pada waktunya. Pekerjaan kita mungkin kecil, tetapi suatu hari nanti bisa berubah menjadi hutan. Jangan pernah patah semangat, tetapi selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun gereja kita kecil, kita tidak boleh berkecil hati. Kita melakukan kehendak Tuhan, kita memberitakan Injil yang benar, bukan Injil palsu yang diberitakan oleh banyak orang. Dan kita saling peduli dan mengasihi satu sama lain, dan kita menjangkau komunitas kita untuk menyebarkan Injil. Semua hal ini memiliki nilai kekal, walaupun gereja kita kecil. Ketika Yesus datang kembali, Ia akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hamba yang baik dan setia.
dan dia akan menunjukkan dampak dari pelayanan kita untuk kerajaan Allah. Nah, banyak misionari mempertaruhkan nyawa mereka untuk menginjili orang lain dan hanya melihat sedikit hasil. Tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka tahu bahawa pekerjaan mereka bernilai kekal meskipun hasilnya sedikit, karena mereka tahu pelayanan mereka tidak sia-sia tetapi punya nilai kekal. Mereka percaya bahawa Tuhan dapat mengubah benih kecil menjadi hutan. Nah, lihat kehidupan Robert Morrison. Dia adalah missionaries Protestan pertama di China. Dia menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Mandarin. Setelah 25 tahun di China, ia hanya membaptis 10 orang. Meskipun ia hanya melihat sedikit hasil, pekerjaannya memiliki nilai yang kekal. Ke-10 orang itu selamanya di dalam kerajaan Tuhan. Dan terjemahan Alkitab Morrison sangat penting bagi perkembangan kekristenan di kemudian hari. Sekarang ada jutaan orang Kristen di China. Meskipun pemerintah China berusaha menindas orang Kristen, kita boleh yakin bahawa pekerjaan kita tidak pernah sia-sia. Selalu bermakna, selalu berguna, selalu memiliki nilai yang abadi. Tuhan dapat mengubah benih kecil menjadi pohon besar dan hutan besar pada waktunya. Jadi mari kita mengabdikan diri kita untuk bekerja bagi kerajaan Tuhan. Amin.